Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah. Salawat berserta salam kami sanjungkan kepada beliau besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo selawatan sama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official ya, kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, yang masih mempunyai amanah ya, mempunyai hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, cepat lunas hutangnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kali ini saya akan nge-share 5 cara ya, 5 cara melunasi hutang secara ajaib ya, dengan membaca sholawat, yaitu sholawat yang paling pendek, yaitu sholawat Jibril. Itu ada beberapa cara ya. Kalau yang sudah tahu cara-caranya itu adalah supaya diamalkan, supaya dilaksanakan, tidak hanya mengerti oh ini 5 cara ya, cara melunasi hutang secara ajaib atau dengan cara ikhtiar langit ya. Ada 5 cara. Yang pertama yaitu cara melunasi hutang agar hutang kita cepat lunas. Yang pertama itu mempunyai niat yang sangat kuat. Karena banyak orang yang asalnya itu niat, kalau yang niatnya tidak kuat, yang waktu tidak punya duit itu besoklah hutang untuk melunasi hutang. Kalau sudah punya duit, setelah dapat uang itu adalah ingat kebutuhan yang lain, tidak untuk melunasi hutang. Itu namanya adalah niatnya tidak begitu kuat. Maka insya Allah siapa saja yang mempunyai niat yang kuat ya, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Namun sebelum saya lanjutkan ya, bagi kawan-kawan yang baru jumpa channel ini, tolong di like dan di komen, dan yang ada tulisannya subscriber itu ya ditekan ya, dengan tombol subscribe ya. Ya, mudah-mudahan dengan menekan tombol subscribe, yaitu saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua, termasuk orang yang andil dalam mensyiarkan agama, khususnya adalah mengenai sholawat ya, baik berkah sholawat, arti sholawat, keajaiban sholawat, dan cara riyadhus sholawat yang ada hubungannya dengan sholawat semuanya ya. Itu yang baru ketemu. Kemudian yang masih punya tanggungan, masih punya amanah, masih punya hutang ya, jangan lupa kalau minta doa itu adalah di kolom komen ya, di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa diawali dengan membaca sholawat. Baca sholawat terlebih dahulu, kemudian baru minta doa. Semoga doa-doa kita yang lewat komen ini ya, karena kalau YouTube ini yang membaca itu kan tidak orang 1, orang 2, orang 3, puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang ya. Semoga hajat kita yang kita tulis dalam komen, yang minta tolong doa restunya diaminkan oleh orang banyak dan cepat diijabah oleh Allah. Lain yang apa itu diminta doanya itu lewat
WA ya, kalau doanya lewat WA itu hanya yang aminkan saya saja. Nah, yang mendoakan hanya saya saja. Maka kawan-kawan yang minta doa itu alangkah baiknya di kolom komen di bawah ini. Ya itu. Kemudian yang jangan lupa ya, yang ada kawan-kawan yang jumpa kawannya minta doa itu adalah supaya diaminkan. Nah, ya, dengan mendoakan orang lain itu sama saja doa untuk kita sendiri. Ya. Baiklah, kalau kawan-kawan yang mau silaturahmi, mau masuk grup, ya mau apa itu, ya sekedar cerita-cerita, ya, silahkan di WA saya, langsung ke WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Ya baiklah, kita lanjutkan ya. Cara yang kita tempuh jalur langit tadi, yang pertama itu mempunyai niat yang kuat. Mempunyai niat yang kuat ya. Al-a'malu itu biniat, apa saja itu tergantung niatnya. Kalau memang niatnya itu kuat, ya berapapun hutang kita ya insya Allah akan diijabah, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengakui bahwa ya, meyakini, bisa juga meyakini bahwa yang bisa melunasi hutangmu itu adalah hanya Allah. Allah lah yang bisa melunasi hutangnya. Ya, nah, jadi tidak ada orang lain yang kita akui, kita meyakini bahwa Allah yang bisa melunasi hutang kita, yaitu dengan izin Allah. Apa saja yang ada di dunia ini harus kita yakini. Yang nampaknya apa saja lah ya. Maka di dalam Al-Quran itu diterangkan tidak ada sehelai daun pun jatuh di muka bumi ini tidak akan jatuh terkecuali atas izin Allah. Nah, jadi tidak ada yang bisa menyelesaikan hutangmu itu adalah selain Allah ya. Ya, selain Allah, maka kita harus tawakal ya, keyakinan itulah yang kita tanamkan. Allah lah semuanya ini. Yang nampaknya itu karena orang lain, tetapi itu adalah memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini. Kita yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yaitu membiasakan, yaitu membuat membiasakan sedekah. Karena dengan sedekah itu orang berkelimpahan ya, menjadi program berkelimpahan. Ya, kalau orang yang sedekah itu berarti adalah suka hartanya atau menjadi berlipat ganda ya. Jadi berlipat ganda di dalam Al-Quran itu kan ada, apalagi kalau sedekahnya itu pada bulan puasa. Di dalam Al-Quran itu diterangkan ya, orang yang bersedekah itu adalah satu, itu dilipat gandakan menjadi 7. 7 per 1 le itu adalah 100. Berarti menjadi 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Nah, itu di dalam Al-Quran yang diterangkan bahwa orang yang katakanlah 1000 sedekahnya, 1000 itu akan dibalas oleh Allah menjadi 700.000. Maka tidak ada alasan lagi kalau saya masih punya hutang masa malah sedekah juga ya harus bisa meskipun sedikit. Setidaknya kalaupun tidak dengan uang ya dengan yang lain.
Tapi ya yang utama adalah uang. Senyum memang adalah sedekah. Menyisihkan duri di tengah jalan ya termasuk sedekah. Pokoknya memperbanyak perbuatan baik yang bernilai sedekah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak bersyukur. Nah, alhamdulillah. Ya syukur dalam bentuk ucapan yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, saya masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah saya masih diberikan rezeki yang banyak. Alhamdulillah hutang kita sudah lunas. Alhamdulillah anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah keluarga kita bahagia. Alhamdulillah kita hidup yang dengan senang. Nah itu selalu mengucapkan bahagia. Apa itu alhamdulillah? Sambil apa itu meresapi ya, membayangkan bahwa alhamdulillah hutang kita sudah lunas. Seolah-olah hutang kita itu memang sudah lunas. Ya, itu membayangkan, mengimplementasikan gitu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, kapanpun, dimanapun. Mulai pagi ya sudah alhamdulillah ya, mulai bangun tidur itu sudah selalu mengucapkan alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat. Nah kita harus ingat ya bahwa kenikmatan baik jasmani maupun rohani maupun yang lain itu adalah lebih banyak dibanding ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita umpama kok punya hutang baru 100 juta, 200 juta, itu belum ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bukan berarti meremehkan ya, tetapi kita tetap bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu ya, jangan banyak mengeluh, jangan kecil hati, jangan. Contohnya seperti itu. Bagaimana kabarnya? Aduh, aku masih punya hutang. Nah, itu namanya adalah mengeluh. Bagaimana mengenai umpama orang tani hasil kebunnya, aduh ini malah turun trek dan lain sebagainya. Itu namanya adalah mengeluh, keluh kesah. Nah, jadi keluh kesah jangan disampaikan. Kita adalah latihan bersyukur ya, yaitu asal bangun, asal buka mata ini adalah selalu bersyukur kepada Allah, baik diucapkan maupun dengan di dalam hati ya, di dalam hati pun kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah keluarga kita baik. Nah, karena kalau ada orang yang keluarganya adalah tidak baik, itu kita adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah manfaatkan 3 waktu. Harus memanfaatkan 3 waktu yang terakhir ya. Memanfaatkan 3 waktu ya seperti ini, yaitu ada waktu-waktu yang waktu tenang ya, waktu tenang. Kan ada kadang-kadang itu kita manfaatkan waktu yang tenang, ya kita bersama dengan Allah. Waktu tenang selalu berdoa, memohon kepada Allah. Contohnya sesudah sholat, itu kan waktu yang tenang ya. Waktu tenang sesudah sholat itu. Kemudian yaitu waktu yang senang. Hidup ini kan tidak selamanya menjadi susah, tidak. Ya kita kan sudah tahu berprinsip bahwa sesudah hujan pasti ada kemarau ya, kemudian sesudah malam ada siang, sesudah gelap ada terang. Habis gelap terbitlah terang kan, kayak itu kan ya. Jadi itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang tenang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian seperti waktu senang, waktu hidup, waktu senang ya dalam bentuk apapun saja, waktu senang ya tetap kita bersama dengan Allah, tetap ingat kepada Allah. Kemudian waktu-waktu yang sangat hening yaitu sepertiga malam.
sepertiga malam jam 3 sampai subuh, atau setidaknya adalah sejam sebelum subuh. Itu adalah sudah mandi, sudah melaksanakan sholat hajat, menjelang sholat subuh kemudian membaca sholawat. Kemudian membaca sholawatnya ya pada bulan puasa ini ditingkatkan. Yang biasanya membaca sholawat 1000, ini adalah bulan yang berkah, bulan yang banyak pengampunan, bulan yang istimewa ya. Ya ada bulan itu, satu bulan itu satu malam itu lebih utama daripada 1000 bulan ya, Lailatul Qadar ya. Bulan-bulan ini adalah bulan puasa, bulan yang penuh dengan berkah, maka perbanyaklah membaca sholawat ya. Yang biasanya 1000 sekarang ditingkatkan. Itu adalah merupakan ikhtiar usaha jalur langit yang harus kita tempuh. Kita ulangi, ada 5 cara, yaitu yang pertama adalah niat, sungguh-sungguh niat melunasi hutang. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan selain Allah. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Jangan malah menghitung begini, untuk bayar hutang saja susah kok malah bersedekah. Ya memang kapan lagi kalau menunggu uangnya numpuk baru sedekah, ya tidak akan terlaksana. Dengan sedekah itu nanti akan memperlancar hutang kita. Kemudian yang keempat bersyukur. Yang kelima adalah memanfaatkan 3 waktu tadi, yaitu waktu tenang, waktu senang, dan waktu hening. Dan kemudian memperbanyak membaca sholawat, tidak hanya 1000 itu ya. Kemudian ya ditingkatkan, apalagi pada bulan Ramadan ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi pencerahan bagi kawan-kawan yang masih punya hutang. Percayalah ya, hutangmu itu tetap akan lunas ya. Tidak mungkin selamanya punya hutang, itu harus kita yakini ya. Dan kemudian kita ingatkan kembali seperti yang nomor 2 tadi, bahwa semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang ingat hutang tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga menjadi menjadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita amalkan ya. Jangan memang yang banyak masih bertanya mengenai bagaimana sholawat ini, masih banyak ya. Tetap kita giat ya, kita yakin bahwa dengan sholawat itu semuanya akan selesai. Saya sudahi, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.